sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Apa kabar saat ini? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu sehat jasmani dan sehat rohani. Supaya ketika kita datang ke rumah Tuhan, sungguh kita boleh datang menikmati anugerah Tuhan, dibentuk dan ditransformasi oleh Sang Otoritas yang agung yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dari ibadah 1 tadi sampai ibadah 2 ini saya merasakan ada atmosfer bulan misi ya. Terasa vibes-nya berbeda, mungkin karena puji-pujiannya dan juga tema khotbah yang diberikan. Tetapi saya yakin bulan misi tidak dibatasi oleh bulan tertentu. Tetapi setiap bulan itu adalah bulan misi. Karena Tuhan memanggil setiap kita untuk mengerjakan proyek Allah yang besar itu setiap waktu. Dan kita diberi tugas untuk tetap setia melakukan itu. Siapapun kita, apapun profesi kita, kita dipanggil untuk mengerjakan misi Allah. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah guru yang agung. Sebagai gembala juga yang agung yang selalu menggembalakan hidup kami. Terima kasih Tuhan memberikan panggilan bagi setiap kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Kami diberikan tugas untuk menjangkau mereka yang terhilang dan tersesat. Tolong kami Tuhan untuk kami mengerti maksud hati Tuhan lewat penyampaian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berkati jemaat-Mu, biarlah mereka boleh membuka hati mereka seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja leluasa. Dan biarlah ibadah ini tidak menjadi sesuatu yang biasa, tetapi mereka boleh sungguh-sungguh menangkap visi Tuhan. Ada perubahan hidup yang radikal dan sungguh hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang lemah terbatas, biarlah Tuhan juga mengurapi dengan wibawa sorgawi, kuasa-Mu yang akan selalu menyertai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Waktu yang ada di depan kami ini kami serahkan kepadamu, biar Tuhan yang menguasainya. Terpujilah Engkau Sang Firman yang hidup, ini kami yang datang berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan Yesus, maka metode perumpamaan adalah metode yang paling efektif. Memang ada metode-metode yang lain, tetapi melihat dalam kisah Injil atau kisah-kisah Injil, banyak sekali ditemukan perumpamaan-perumpamaan. Nah, apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Tuhan Yesus dengan sengaja membuat rekaan cerita agar supaya para pendengar saat itu bisa menangkap apa pesan atau realitas yang dimaksudkan, bahkan mengandung nilai-nilai atau pesan rohani tertentu. Nah, saat ini kita akan melihat satu perumpamaan yang sederhana yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Kita akan melihat satu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saya akan membacakan bagi kita semua dan kita boleh memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 dirham tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada tahun 2013 ada satu film yang bagus yang berjudul The Search for Sophie Parker.
Film ini mengisahkan ada seorang ibu atau seorang janda, dia juga seorang anggota kepolisian, dia punya anak bernama Sophie. Ibu ini atau seorang janda ini bernama Steffi. Nah, satu kali Sophie ini karena dia sudah bertumbuh dewasa dan pada satu waktu dia berkata kepada ibunya, dia ingin berlibur ke Rusia. Dia punya teman bernama Jenny. Sophie ini memutuskan bersama Jenny mereka pergi berlibur ke Rusia. Sampailah mereka di Rusia. Nah, ketika mereka berelasi dengan banyak orang di Rusia, tiba-tiba mereka berkenalan dengan satu orang pria, tetapi pria ini jahat ya. Pria ini bernama Bobby. Ternyata pria ini adalah salah satu anggota sindikat trafficking ya, atau penjualan wanita ya, trafficking yang di mana mereka berusaha mencari wanita-wanita muda untuk dijual. Nah, berita penculikan daripada Sophie Parker ini bersama temannya Jenny sampailah di telinga ibunya ya. Ibunya di Amerika. Kemudian ketika dia mendengar bahwa aduh putriku telah diculik, dan dia langsung memutuskan untuk terbang ke Rusia mencari putrinya yang hilang atau diculik. Nah, satu kali ketika dia sudah sampai di Rusia, dia meminta izin kepada tentunya pihak berwajib di tempat itu untuk memberikan dia izin mencari putrinya. Tetapi sayang ya, ketika si Steffi ini meminta izin kepada pemerintah Rusia, mereka melarang dia. Mereka berkata bahwa kamu tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencari putrimu karena ada satu orang detektif yang hebat yang sudah menangani kasus ini ya. Detektif ini bernama Michael. Nah, ketika namanya firasat seorang ibu ya, firasat seorang ibu tidak pernah salah. Dia menduga bahwa si Michael ini pun adalah antek-antek ataupun salah satu orang kepercayaan, bahkan dia juga mendukung yang namanya perdagangan bebas ya, perdagangan wanita pada saat itu. Dan terbukti ketika Steffi dia tidak puas karena mereka tidak menangani kasus itu dengan benar, akhirnya dia berusaha secara diam-diam, dia berusaha sendiri dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk bisa menemukan putrinya Sophie Parker. Dan singkat cerita, akhirnya dengan segala cara, upaya, dia berhasil menemukan putrinya dalam keadaan hidup-hidup atau dalam keadaan selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kisah yang menakjubkan ya. Dan tetapi kalau kita mau baca di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, ada juga seorang wanita ya. Wanita yang kehilangan, bukan kehilangan anaknya, tetapi kehilangan satu keping dirham ya. Satu keping dirham pada saat itu ya. Keping dirham ini adalah mata uang perak Persia ya. Beratnya kurang lebih 8 gram, setara dengan 1 dinar ya. Dan kalau setara dengan uang dengan 1 dinar berarti setara juga dengan upah sehari ya. Kalau mungkin mau kurskan ke Indonesia berapa upah sehari? Taruhlah misalnya 100 atau 150 ribu ya. Berarti sebenarnya satu keping dirham ini kalau mau lihat dari segi jumlah atau nilai tidak terlalu mahal ya, terlalu tinggi. Hanya mungkin 100 berkisar sampai 150 ribu. Tetapi menjadi pertanyaan, Kenapa perempuan yang dikatakan atau yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas ini, dia begitu gusar, dia khawatir, dia sedih setelah dirham atau 1 dirhamnya itu hilang. Nah, mari sama-sama kita akan mulai melihat, mari sama-sama kita kembali ke dunia di mana pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu ya. Nah, kita mesti melihat bahwa background pada saat itu bahwa uang dirham ya, 1 dirham itu bagi perempuan ini sangat berharga. Kenapa? Karena selain uang dirham ini adalah alat transaksi, maka ketika Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan, dia menggunakan pendekatan yaitu budaya
pernikahan atau budaya pertunangan Yahudi. Pada saat itu perempuan yang akan masuk dalam pertunangan, maka calon suaminya ya, mempelai pria akan memberikan 10 dirham sebagai mas kawin. Mungkin kalau pada zaman ini bisa dikatakan cincin ya, cincin sebagai tanda pengikat. Nah, pada saat itu perempuan akan menerima 10 dirham itu dalam bentuk hiasan kepala wanita. Maksudnya 10 keping atau 10 koin dirham itu sudah diuntai dengan rantai dengan begitu bagus, sehingga wanita-wanita pada saat itu mereka menggunakan perhiasan itu sebagai hiasan kepala, menandakan bahwa perempuan itu sedang bertunangan dan akan masuk dalam pernikahan. Nah, kembali lagi, kenapa dia harus mencari? Kan cuma satu yang hilang. Cuma 1 dirham, 1 keping. Kan boleh mungkin dia ganti atau dia daur ulang itu hiasan kepala. Tetapi tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tidak sesederhana ya. Keping atau 1 keping, 1 dirham, 1 koin dirham yang hilang pada saat itu menjadi masalah besar bagi perempuan ini. Karena apa? Karena itu menandakan keseriusan dari mempelai pria. Bahkan di tiap koin-koin yang teruntai dengan indah itu bisa saja ada simbol keluarga dari pria. Makanya ketika 1 saja koin yang hilang, ini menjadi masalah besar. Masalah besar apanya? Maka pernikahannya terancam dibatalkan. Dan saat itu kita tahu bahwa dunia di mana Tuhan Yesus melayani, dan ketika perempuan itu merasakan kegelisahan 1 koinnya yang hilang, sebenarnya dia juga bukan hanya menyelamatkan bagaimana harga dirinya sendiri, tetapi dia boleh menyelamatkan nama baik daripada keluarganya. Coba kita bayangkan, dia dengan tentunya bersuka cita, dia sudah sebentar lagi akan menikah, dan hiasan kepala wanita itu dia simpan, dilap supaya kinclong, tunggu sampai hari pernikahan. Tiba-tiba 1 koin dirham itu tercecer. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika mencari 1 koin pada saat itu berbeda dengan kondisi saat ini ya. Kita tahu bahwa rumah-rumah di Palestina itu berbeda dengan rumah-rumah zaman now ya. Kalau rumah-rumah di Palestina pada saat itu ruangan mereka itu gelap, tidak ada ventilasi, tidak ada jendela, walaupun sebuka pintu cuma masuk terang sedikit, tetap harus perlu ada bantuan penerangan ya. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya perempuan ini mencari koin dirham yang hilang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik ketika kita membaca firman Tuhan, ada langkah-langkah atau tindakan nyata yang dilakukan perempuan ini untuk apa? Untuk sesegera mungkin dia cari-cari, dia boleh menemukan koin atau dirham yang hilang itu. Pertama dikatakan dia menyalakan lilin ya, seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa dengan kegelapan walaupun siang tetap perlu dia menyalakan lilin. Dia menyalakan lilin, kemudian apa? Dia ambil sapu, dia sapu-sapu ya, sama mungkin dengan orang kalau kehilangan sesuatu ya. Saya ingat kesaksian Semunansi waktu di doa pagi, waktu dia kehilangan perhiasan yang berharga yang diberikan oleh saudaranya. Dia mencari-cari, iya ya Semu, Semu mencari semua tempat. Ya, jadi saya mau gambarkan seperti itu, perempuan ini juga mencari. Dia mulai mungkin karena lantai pada saat itu adalah lantai tanah dan ada jerami, makanya sulit bagi perempuan ini untuk segera dengan cepat menemukan koin itu. Tetapi dia tidak patah semangat, dia berusaha. Akhirnya dikatakan bahwa koin itu bisa ditemukan. Betapa bersukacitanya perempuan ini menemukan hanya 1 koin dirham yang walaupun mungkin nilainya tidak terlalu mahal, tidak terlalu tinggi, tetapi ini menyangkut bagaimana persoalan harga dirinya, persoalan masa depannya, persoalan bagaimana nantinya dia akan dinilai oleh mempelai
atau calon mempelai pria. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menarik di bagian yang ketiga, dia mencari dengan cermat dan teliti. Berarti di sini perempuan itu tidak main-main. Dia tidak asal-asalan mencari. Aduh, nyenak dapat tuh nih koin atau ganti jodeng koin lain. Tidak seperti itu, tapi dia yakin kalau dia semangat, dia punya optimisme yang tinggi, makanya usahanya tidak mengkhianati hasil. Dia mendapatkan koin itu, berarti terselamatkanlah dia. Dia bisa masuk tentunya dalam pernikahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gambaran atau perumpamaan tentang dirham yang hilang sengaja Tuhan Yesus sampaikan, ceritakan kepada banyak orang saat itu. Dikatakan bahwa Injil Lukas mengawali ketika pelayanan Yesus, pengajaran-pengajaran itu didengar oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi sayangnya ketika pelayanan Yesus yang menyentuh orang-orang termarginalkan ini, ada saja elit-elit Yahudi yang tidak suka. Siapa mereka? Kita sudah tahu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang dikatakan mereka sudah berjibaku dengan Taurat, sudah hidup melakukan ritual-ritual agama. Mereka menganggap diri mereka paling benar, paling suci. Ya, tidak ada orang yang seperti mereka. Nah ketika pengaduan mereka ternyata marah, mereka itu sanksi, mereka sangat terganggu dengan pemandangan bahwa saat itu Tuhan Yesus mengasihi, makan, bahkan bergaul dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Dan inilah yang menjadi pengaduan dari orang-orang Farisi pada saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan Yesus terpengaruh dengan pemahaman mereka? Apakah Tuhan Yesus langsung menjauh daripada masyarakat umum akan menilai dia jelek karena bergaul dengan orang berdosa? Apakah dia langsung meninggalkan orang-orang berdosa itu? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus justru sebaliknya memberikan teguran lewat perumpamaan. Kalau kita lihat ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Di dalam Lukas 15 ini seperti departemen barang-barang hilang. Karena di situ ada semua hal-hal yang hilang. Pertama domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, dan kemudian anak yang hilang. Sebenarnya perumpamaan ini bersifat progresif. Pertama Tuhan memberitahukan bahwa orang berdosa itu seperti seekor domba yang hilang. Tuhan Yesus mengasihi mereka, maka dia berkata kalau seorang gembala punya 100 domba dan ada satu saja yang hilang, maka sang gembala akan mencari walaupun hanya satu ekor domba. Karena apa? Karena setiap jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Kemudian dia melanjutkan lagi supaya apa? Supaya mata ataupun pikiran hati daripada orang Farisi itu boleh terbuka, boleh terbelalak. Melihat pengajaran Yesus yang walaupun sederhana tapi punya nilai-nilai rohani yang sangat mendalam. Tetapi mungkin sampai di dirham yang hilang mereka masih meraba-raba. Apa sih ini sebenarnya pengajaran Tuhan Yesus? Ya tetap dia namanya rabi, dia merendahkan diri, makan, bergaul dengan orang berdosa. Sampai kepada perumpamaan anak yang hilang, di situ sangat jelas. Bahwa kalau pertama itu tentang bagaimana seekor hewan, kedua benda, ketiga manusia ya. Apalagi doang enggak mau mengerti lagi ya. Apakah mereka tidak punya pikiran? Tetapi sebenarnya mereka punya pikiran, hanya hati mereka yang mengalami kebutaan spiritualitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita ketika kita juga memandang orang-orang berdosa di dekat kita atau kita melihat orang-orang yang di luar sana terhilang? Menarik kata terhilang ini di dalam Alkitab yaitu apolumi, yaitu memberikan arti bahwa ada orang-orang yang memang pertama belum mengenal Tuhan. Jadi betul-betul mereka pure, belum mengenal kasih Tuhan, Injil Tuhan. Itu orang yang terhilang. Tetapi narasi Matius menjelaskan bahwa orang-orang tersesat. Berarti kalau kita bisa bilang orang tersesat ini bisa saja orang yang memang sudah tahu tentang Tuhan tapi
terhilang, maksudnya jauh daripada jangkauan Tuhan. Dan bisa jadi orang-orang tersebut ada di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, orang-orang terhilang adalah orang-orang yang tidak bisa berbuat sesuatu bagi dirinya sendiri. Dia membutuhkan Sang Gembala yang agung. Dia membutuhkan Kristus untuk datang mencarinya dengan cermat, mencari dengan seksama dan menemukan. Inilah inti yang ingin diberitahukan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Bahwa jangan merasa diri kalian yang paling benar. Walaupun mungkin kalian sudah tahu tentang Taurat, sudah hafal. Tetapi kalian cuma sampai pada pemahaman saja di intelektual. Kalian tidak mendaratkan pengajaran-pengajaran Yesus itu sampai ke hati kalian. Sehingga apa? Kalian memandang orang berdosa itu sebagai apa? Sebagai orang yang bejat. Kalian memandang dengan mata yang tajam dan sadis. Kalian mungkin merasa, oh saya tidak berdosa seperti dia. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi apa sebenarnya yang kita mau banggakan? Bukankah kita dulu pun adalah termasuk daftar pencarian orang dari Tuhan kan? Kita terhilang. Kita ini hidup di bawah kutuk dosa. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita hidup dalam kutuk dosa, tetapi puji syukur kepada Tuhan. Anugerahnya yang besar, kasihnya yang limpah. Datang dari surga yang mulia, turun ke dalam dunia yang hina. Mencari saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita takjub akan hal ini? Tapi sering kali jebakan-jebakan Farisi lebih dominan untuk kita adopsi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita pikir, oh kita kan sudah ditebus, kita sudah percaya, sudah melayani di gereja, sudah memberi banyak di gereja, pastilah diperkenankan oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah seperti itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan merindukan hati yang sungguh mau diubahkan setiap waktu. Ketika kita bergumul, berjuang, jatuh bangun dengan dosa, maka kita terus butuh anugerah Tuhan untuk mencari dan selalu memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita masuk di dalam satu komunitas dirham ya. Komunitas dirham berarti komunitas yang punya mata seperti Tuhan, punya hati seperti Tuhan, punya telinga yang mendengar keluhan setiap orang yang ada dalam keputusasaan. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Orang yang terhilang di luar gereja dan di dalam gereja itu banyak sekali. Hanya saja kita yang suka sekali untuk membisukan mulut kita. Kita menahan Injil itu hanya untuk diri dan keluarga kita. Apakah kita mau berbagi di dalamnya? Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang kita pelajari dari perumpamaan dirham yang hilang. Pertama kita belajar adalah kasih yang tidak pernah melepaskan kita. Seorang teolog Jerman Karl Barth pada saat diskursus kelasnya, ada satu mahasiswa berkata atau bertanya kepadanya, Pak dosen atau Pak doktor, menurut Anda, bagaimana Anda memahami kebenaran tentang Tuhan di dalam hidupmu? Dan secara langsung atau secara lugas, Karl Barth ini menjawab, saya menyatakan bahwa dalam perjalanan hidup saya, Yesus sangat mengasihiku. Bapak Ibu Saudara, hal yang penting yang kita tahu bahwa kalau Tuhan Yesus mengasihi Karl Barth, kita juga sangat dikasihi oleh Tuhan. Sepanjang perjalanan hidup kita, jatuh bangun kita mengikut Tuhan, kita tahu Tuhan, ada tangan Tuhan yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah melepaskan kita. Seringkali kenyataannya kita yang melepaskan tangan kita kepada Tuhan.
Tetapi kabar baik hari ini adalah seperti domba yang hilang, seperti dirham yang hilang, seperti anak yang hilang. Kita percaya, kita pun tetap digenggam oleh kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah milik kepunyaan Allah, maka Ia mengasihi kita. Kasih-Nya itu terbukti lewat karya penyelamatan umat manusia dan dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam karya kayu salib. Cross love. Cross love inilah yang boleh menghidupkan kita, menghidupkan roh kita untuk kita bisa datang menghampiri Tuhan. Memang Dia Allah yang kudus, tetapi kasih-Nya itu membuat jembatan bagi kita untuk terus kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenyataan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika kita menerima anugerah itu, kita dibebaskan dari penghukuman itu. Maka bersyukurlah untuk hal ini. Amin. Tetapi tidak hanya dibersyukur, Tuhan meminta action lanjutan dari kita. Tidak hanya kita, Tuhan terima kasih ya, seperti lagu yang sangat terkenal. Terima kasih Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat. Oke, kita mengucap syukur itu baik. Tetapi ada langkah praktis yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan yang mau berdampak di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, menarik ketiga perumpamaan ini melihat dari satu frame yang besar, yaitu di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-34 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Inilah framework besar, kerangka besarnya ketika Kristus memanggil kita. Dan kalau kita berkata kita sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, apa buktinya? Mana buktinya Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah dengan cermat, dengan seksama juga melihat jiwa-jiwa yang tersesat dan terhilang? Ataukah kita hanya senang dengan lip service kepada Tuhan? Kita bilang kita mau mengasihi Tuhan, tetapi ketika dipanggil ada tugas untuk boleh menginjili, untuk boleh melayani orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Tuhan, tunggu dulu, jangan kita. Biar Jo hamba Tuhan, biar Jo nanti ada bulan misi, biar nanti komisi MPIP tugas itu. Pusing amat, kita ini masih banyak pekerjaan, kita masih banyak urusan-urusan hidup yang masih tak putar-putar mali buku. Bagaimana kita bisa mau menginjili? Bapak Ibu Saudara, banyak sekali alasan. Kalau mau referensikan banyak sekali alasan. Tetapi mari kita pikirkan satu alasan yang jelas, bahwa Kristus sudah mencari dan menemukan kita. Apakah kita hanya puas dengan berdiam diri? Apakah kita hanya puas menjadi penonton di gereja ini? Apakah kita puas hanya menjadi penikmat-penikmat di gereja ini tanpa kita mau keluar action, kita mau bertindak? Untuk apa? Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita tahu bahwa kita hidup dalam satu panggilan kerajaan Allah. Kita menghadirkan suasana kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang hampa dan hina ini. Bapak Ibu Saudara, selagi Tuhan masih berikan kita kesempatan hari ini, kita tidak tahu ujung waktu kita ada di mana. Tetapi pernahkah kita berpikir untuk membawa satu jiwa bagi Tuhan? Satu kali Bapak Ibu Saudara, ya, yang kedua kita melihat bahwa kasih yang tanpa menghakimi. Ya. Bapak Ibu Saudara belajar ketika orang-orang Farisi yang suka menghakimi, maka kita diminta oleh Tuhan untuk melayani, untuk mengasihi orang-orang yang terhilang daripada jangkauannya. Rasul Paulus menulis tentang kasih yang agung, yaitu kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di dalam pernyataan ini maka Jonathan Edwards melihat dengan cermat suatu jenis kasih yang berlawanan dengan kesenangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kasih adalah seorang hakim, namun bukan kasih yang
menghakimi. Betul, Tuhan merindukan kita hidup dalam kekudusan. Tapi kekudusan yang kita kejar bukan berarti mengabaikan kasih itu. Dan Tuhan menaruh hatinya bagi setiap kita. Apakah kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang itu? Bapak Ibu Saudara, bahaya rohani terbesar adalah seseorang yang menganggap dirinya telah hidup benar. Dan mereka telah puas dengan kesalehan dan kebaikan yang dilakukan. Untuk itu berhati-hatilah dengan hal ini supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Tetapi kita tetap aware, kita tetap berserah penuh kepada kasih setia Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kecenderungan menghakimi dan mempersalahkan menunjukkan watak congkak dan arogan. Dan Tuhan tidak menginginkan hal ini. Tuhan rindu kita dengan hati kita yang luas. Mari kita tinggalkan kesempitan hati kita yang memandang orang lain lebih mungkin berdosa daripada kita. Padahal sebenarnya kita pun dulunya adalah pendosa besar. Tuhan menginginkan kita menerapkan kasih yang tanpa kebencian. Merangkul mereka yang perlu kita peluk. Karena kita tahu bahwa kita adalah agen-agen kerajaan Allah yang dikirim di dunia ini. Kita hidup di dunia ini bukan karena kebetulan. Tetapi Tuhan punya satu panggilan istimewa bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ketika orang-orang agamawi yang sibuk membangun tembok, Yesus memilih untuk membangun jembatan penghubung antara orang-orang yang belum percaya datang kepada Dia. Bapak Ibu, dan saat-saat orang beragama mengunci pintu gerejanya rapat-rapat, Yesus memilih untuk membuka gembok dan terus membuka pintu bagi semua orang untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Satu kali ketika seorang teolog ataupun seorang pengkhotbah yang terkenal di masanya, yaitu Charles Haddon Spurgeon. Di dalam masanya dia tentunya sudah menghasilkan karya-karya yang indah, bahkan sampai hari ini kita boleh menikmati, kita boleh bertumbuh terberkati lewat pernyataan-pernyataan, statement-statement, bahkan quotes-quotes yang disampaikan oleh tentunya Charles ini. Ketika dia masih pemuda, Charles ini mencari jati dirinya. Dia merasa bahwa hidupnya jauh daripada Tuhan. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Dan satu kali dia memutuskan untuk mencari orang yang bisa menolongnya. Dia pergi dari gereja satu ke gereja yang lain di kota itu. Tetapi dia tidak menemukan. Satu kali di minggu yang berikutnya, dia memutuskan lagi untuk datang ke gereja. Walaupun saat itu ada hujan atau ada badai salju yang begitu hebat. Tetapi dia memutuskan untuk tetap mencari tempat atau mencari orang yang bisa menolong dia. Kemudian dia jalan-jalan karena badai salju yang hebat. Akhirnya dia pergi ke satu lorong yang kecil. Ada satu gereja yang kecil di situ dengan 15 orang jemaat. Ya. Gereja kecil, disitulah Charles ini beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita ternyata di gereja itu pendetanya tidak datang. Ya. Masa itu tidak datang ya. Pendetanya tidak datang karena badai salju yang sangat membuat mungkin pendeta itu terhalang, kasihan untuk datang. Dan akhirnya ada satu jemaat biasa. Dia memberanikan diri, dia pergi ke mimbar. Jemaat biasa ini langsung membacakan firman Tuhan pada saat itu ya. Dan kemudian dia membuka di dalam Yesaya 45 ayat 22. Dia bacakan seperti ini. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Karena jemaat ini biasa tidak bisa berkhotbah, dia mengulang-ulang ayat ini. Dan karena dia sudah ulang-ulang, dia sudah bingung mau bilang apa lagi, dia langsung amin dan dia langsung turun. Kemudian dalam keheningan, disorot matanya langsung melihat Charles yang duduk paling belakang. Lagi murung, lagi sedih. Dia datang, hai anak muda, mengapa engkau dalam keadaan murung, sedih? Ada apa dengan jiwamu? Ada apa dengan dirimu?
Dan dia langsung berkata bahwa keputusasaanlah yang dia hadapi. Tetapi jemaat biasa ini berkata kepada Tuhan, hai anak muda, datanglah kepada Yesus, pandanglah kepada Yesus karena dialah sumber keselamatan kita. Di dalam pernyataan jemaat biasa ini menyeratkan atau meninggalkan bekas yang dalam di hati Charles Spurgeon. Dan akhirnya tentu dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja, dia bisa menerima dan dia mulai melupakan dosa-dosanya. Dia tahu bahwa Kristus yang telah menanggung itu semua. Dan hari itu dia mendapatkan kemerdekaan jiwanya. Dia merasa bahwa dia diterima dan diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam hidup kita juga ada momen-momen yang kita lewatkan. Kita bilang, menginjili itu nanti pengkhotbah. Buktinya jemaat biasa bisa dipakai Tuhan saat itu untuk menolong Charles Spurgeon. Bagaimana dengan kita hari ini? Maukah kita juga menjadi jemaat biasa itu? Yang mau melihat kesusahan, kepedihan orang saat ini. Mungkin mereka tidak bisa bercerita kepada kita. Tapi kalau kita minta kepekaan dari Tuhan, mintalah Spirit of discerning dari Tuhan. Supaya kita bisa melihat ada banyak jiwa-jiwa yang sedang merintih. Untuk boleh datang kepada Tuhan. Untuk boleh mencicipi kasih setia Tuhan yang kita sudah nikmati terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pakailah kesempatan ini untuk kita terus memberi hidup kita. Selagi kita masih kuat ya. Kita suka orang Manado menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Ya, kesempatan untuk lari dari Tuhan, kesempatan untuk terus menikmati keduniawian ini. Tidak, tetapi kesempatan untuk lebih memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Memang kondisi spiritual kita tidak ada yang tahu, hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Untuk itu pulihkanlah. Jika hari ini kita merasa bahwa kita sudah jauh dari Tuhan, maka good newsnya atau berita baiknya hari ini, kalau anak yang hilang ditemukan oleh bapaknya, kita pun juga boleh ditemukan di dalam anugerah Tuhan. Asalkan kita mau datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita merasa kehidupan spiritual kita itu sudah mulai meredup, ayo kita datang kepada Tuhan. Memang dirham itu adalah benda mati dan dia tidak bisa menemukan penemunya. Hanya penemu yang bisa menemukan dirham itu. Nah, mari kita datang kepada Sang Penemu Agung itu. Tuhan Yesus menanti kita Bapak Ibu Saudara. Kita menolong, kita merangkul mereka yang mungkin hilang di dalam gereja. Bukan berarti karena kita lebih beriman, tidak. Tetapi sama-sama kita bertumbuh, sama-sama kita berjalan. Melihat bahwa anugerah Tuhan itu cukup untuk setiap kita. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, sambil juga kita melihat orang-orang yang tersesat di dalam gereja, mari kita pandanglah juga keluar tembok gereja ini. Ada banyak jiwa-jiwa di sana yang membutuhkan ketika kita mau datang share gospel, ketika kita mau beritakan Injil kepada mereka. Biar hasilnya Tuhan yang boleh campur tangan. Yang penting adalah apakah kita sudah mengambil bagian. Apakah hidup kita sudah tersedia untuk Allah memakai saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi duta-duta kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada langkah praktis yang kita bisa bawa pulang untuk kita bisa lakukan. Yaitu mari sama-sama kita melakukan metode 111 ya. 1 orang menjangkau 1 orang dalam 1 tahun. Mari secara intens mulai hari ini kita doakan 1 nama yang terhilang. Dan tiap waktu kita doakan, mungkin dalam doa-doa kita tiap hari, kita terus bawa di hadapan Tuhan. Kita doakan, mungkin kita bisa telepon orang itu, bagikan firman. Ya, walaupun mungkin dibilang, aduh kenapa kita harus sebegitu radikalnya. Tetapi di dalam kita mau berdoa secara sungguh-sungguh, kita menjangkau itu, mendoakan biar Tuhan yang menunjukkan hasilnya. Apakah orang itu percaya atau tidak ya memang bukan urusan kita. Tetapi yang penting adalah kita sudah mau mengambil
bagian. Doakan satu nama, mungkin itu anggota keluarga kita. Doakan terus, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah atau jangan pernah aduh Tuhan, so doakan selama. Kalaupun orang so pernah doakan mulai tahun ini. Mumpung ini masih tahun baru, orang buat satu komitmen yang baru ya. Memang bukan janji iman seperti nanti bulan misi di bulan Juli. Tetapi ini adalah janji komitmen kita kepada Tuhan. Untuk kita mau merangkul satu jiwa. Agar supaya dia boleh mendengar Injil. Dan nantinya di waktu Tuhan dia boleh tertangkap oleh kasih anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita tetap bersemangat. Dan kita mau terus menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Mari kita saksikan satu video ini. فايز اعمل لك معايا سندوتش جبنه. Just you know why. Why you and I. Jangan ditiru ya, Panda ini agak sarkas ya. Ini cuman باندا ما يتقلهاش لا. صباح الخير يا استاذ طفي. يلا يلا عشان الفطور. جايبه لك النهارده سندوتشات جبنه. لا والله ماليش نفس. Just you know why. Why you and I will by and by. Why you and I باندا ما يتقلهاش لا. and by. قلت لك موزاريلا باندا يا عبد العزيز. الاوردر ما فيهوش جبنه. Just you know why. والله هو Why you and I. باندا ما يتقلهاش لا. ايه ده؟ ما تيجي نجيب باندا يا بابا. يا ابني ده يا ابني ما جبنا حاجات كتير. Just you know why. Why you and I will by and باندا ما يتقلهاش لا. بابا مش هنجيب باندا يا بابا. just you know why. Why you and I. واحده كمان. باندا ما يتقلهاش لا. Ini bukan endorse ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, untung kita punya Allah bukan seperti ekspresi Panda tadi ya. Kalau mungkin ekspresi Allah melihat kita yang malas menginjili, malas memberitakan Injil. Apakah nanti menunggu ekspresi Allah yang mungkin tegang ataupun tapi tidak sekasar itu. Kita melihat Allah itu penuh kasih, dia adil juga. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan menunggu Tuhan yang memberitahukan atau Tuhan yang menegur kita. Tetapi pakailah waktu saat ini untuk bisa memberitakan Injil. Never say no to gospel ataupun jangan pernah mengatakan tidak untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan menolong setiap kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan ampunilah kesempitan hati kami yang memandang orang-orang di luar kami. Mungkin mereka lebih berdosa dari kami. Ampunilah kami Tuhan jika kami hanya menikmati diri. Bahkan anugerah yang Tuhan berikan untuk diri kami sendiri dan keluarga kami. Tolonglah kami Tuhan untuk kami mau melaksanakan tugas
atau misi yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami tahu kami telah dibayar lunas oleh darah-Mu yang mahal. Dan biarlah kami tidak bermain-main dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan itu. Biarlah kasih-Mu menyentuh setiap kami. Dan mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita berdoa secara pribadi. Sementara musik dan singers akan menaikkan pujian. Kita boleh merenungkan bagaimana kehidupan orang-orang di luar sana yang masih membutuhkan akan anugerah Tuhan.